hormati, yang pertama tidak lama lagi kita akan memasuki akhir dari bulan Ramadan dan memasuki 1 Syawal 1441 Hijriah. Oleh sebab itu tentu atas nama pemerintah Kota Solo mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian kalau ada dalam perjalanan waktu mungkin ada hal-hal yang kurang sempurna dari pelayanan pemerintah. Kemudian kami juga menginformasikan sesuai kondisi terkini bahwa virus pandemi COVID-19 yang melanda kita, seperti kita ketahui bahwa tinggal 2 daerah lagi yang masih negatif, Kota Solo dan Kabupaten Sijunjung, dan kemarin tetangga kita Kota Solo Bobol, dan secara hasil tracking ada peluang kontak fisik dengan beberapa pedagang yang ada di Kota Solo, dan ini menjadi kerisauan dan kegalauan kita karena kita dalam tekanan yang sangat berat sekali secara psikologis karena kita sudah dikelilingi oleh yang positif. Dan ini memang kalau kita lihat hasil trackingnya memang banyak yang kena kemarin itu adalah sales dari Kampas atau Kampas, dan itu memang banyak berhubungan dengan beberapa pedagang yang ada di Kota Solo, Kabupaten Sijunjung dan Amasraya secara area. Kita cuma berharap dan berdoa supaya memang ini hasilnya negatif dan kita terbebas dari COVID-19 dan bisa mempertahankan zona hijau tersebut. Kemudian kami juga informasikan hasil diskusi kita dengan Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu. Kita sepakat Kota Solo ini artinya dengan zona negatif ini tentu ada beberapa kemungkinan apakah kita memang belum mengecek secara keseluruhan atau benar-benar dalam keadaan negatif. Makanya hasil kesimpulan kita beberapa waktu yang lalu kita sepakat untuk melaksanakan pemeriksaan kepada seluruh masyarakat secara acak, yaitu kita ambil sampel sebanyak 160 yang kita 1.600 yang kita swab, dan dengan metode swab atau metode yang berkelompok. Hari ini adalah hari terakhir kita melaksanakan swab tersebut, dan nanti kalau sudah selesai kita sampaikan, kita kirimkan ke Padang. Setelah itu kita dapat informasi karena lapor di Padang masih menunggu dan akan menyelesaikan hasil swab kita. Mudah-mudahan sampai besok akan bisa selesai. Itu informasi yang kita dapatkan. Jadi kalau memang besok selesai atau Sabtu selesai, mudah-mudahan kita aman dengan kondisi seperti ini. Kemudian dalam rangka menghadapi 1 Syawal, seperti kebiasaan kita umat Muslim, tentu sunnahnya itu kita adalah merayakan Idul Fitri secara meriah. Oleh sebab itu karena pandemi COVID ini memang ini yang menjadi pertimbangan bagi kita. Kita Kota Solo mungkin tidak bisa melaksanakan Idul Fitri ini secara meriah atau secara besar-besaran, dan termasuk juga pelaksanaan sholat Idul Fitri untuk Kota Solo dari hasil pertimbangan dan hasil diskusi kita Forkopimda, tokoh-tokoh masyarakat, karena ada peluang sholat Idul Fitri itu dilaksanakan kalau memang zonanya hijau dan bisa menjamin tidak ada orang keluar masuk ke Kota Solo. Nah, dari pertimbangan tersebut, dan karena memang daerah kita sudah daerah tetangga kita sudah positif dan risikonya sangat besar sekali terhadap masyarakat, di samping itu petugas kesehatan dan petugas keamanan yang harus kita siapkan, kita bersama dengan berdiskusi dengan MUI yang juga punya maklumat bahwa memang di Solo ini kita belum melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan masjid dan musola. Jadi kita ganti dengan sholat Idul Fitri ini di rumah masing-masing dengan petunjuk teknis yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang akan disosialisasikan kepada seluruh desa dan kelurahan dan pengurus masjid dan musola yang ada di Kota Solo. Jadi mungkin itu sebagai informasi bagi kita semua untuk ditindaklanjuti. Saya rasa mungkin itu saja sebagai awal. Mungkin ada perlu diskusi atau yang ingin dipertanyakan, kami persilakan.
dengan adanya mengambil tes swab yang 1.600 sampai kini sudah berapa Pak yang telah dilaksanakan? Yang pertama, yang kedua, bagaimana dengan pelaksanaan setelah sholat Id? Bagaimana juga dengan objek wisata kita? Ya, karena Idul Fitri itu akan susah kita membendungnya beberapa lokasi objek wisata. Bagaimana tindakan kita, Pak, tetap menjalankan penutupan atau bagaimana? Yang kedua, yang ketiga, bagaimana dengan biasanya tradisi kita kan sudah sholatnya ada open house. Bagaimana Pemko menyikapi ini? Terima kasih. Baik, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, di sini saya langsung ya Pak. Kalau benteng kita yang terkuat adalah di perbatasan. Makanya masyarakat kita di Solo ini cukup aman dan terkendali. Tidak ada rasa kecemasan di masyarakat. Masyarakat cukup enjoy, walaupun masih menurut aturan-aturan yang berlaku dari PSBB. Namun Pak, dari pertahanannya kekuatan yang ada itu, saya dapat informasi ada rasa-rasa kebobolan. Kebobolan itu sendiri ada 2 petugas dari kesehatan yang keluar masuk dari Padang ke Solo. Keluar masuk ini rutin Pak. Keluar masuk ada yang satu katanya dokter dan satu lagi manajemen di rumah sakit. Jadi saya rasa bagaimana sistem pemeriksaannya di batas kota, kok mereka bisa keluar masuk di tempat tinggalnya kabarnya yang di Padang itu zona merah daerah PAUD. Nah, jadi tentu kita melakukan benteng jangan sampai luntur, apalagi di Idul Fitri karena kita saling silaturahmi kuat, nanti di benteng pun lengah. Jadi tentu kita mengharapkan kekuatan tetap kita pertahankan sama-sama. Karena masyarakat kita cukup nyaman menikmati Idul Fitri. Mungkin saya rasa mungkin terjadi akan hal-hal yang tidak luar biasa. 1.200 yang sudah tersampaikan. Dan sebenarnya kalau syarat pengambilan metode secara ansar ini sudah cukup ini. Tapi kita memang masih menambah waktu karena ada masyarakat yang kita undang beberapa waktu yang lalu yang tidak mau hadir. Ada juga karena ini kan pengambilan secara acak. Nah, ini yang terjadi di posko COVID di pemeriksaan atau tes swab. Dan kita memang berniat ini kita lengkapi jumlah untuk 1.600 ini. Jadi kita tambah waktunya sampai besok. Kemudian untuk objek wisata sesuai edaran dan regulasi di PSBB, karena memang biasanya setelah Lebaran itu setelah sholat Idul Fitri bersalam-salaman, bertamu ke rumah masing-masing, setelah itu menuju objek-objek wisata. Nah, jadi rangkaian itu yang sebenarnya kita putus. Jadi kita tidak melaksanakan sholat Id. Kalau kita melaksanakan sholat Id, kita juga tidak membatasi orang bersalam-salaman. Kami yakin ini akan sulit untuk membatasi orang bersalam-salaman. Kemudian setelah bersalam-salaman menuju pulang ke rumah masing-masing pasti mampir. Bisa mampir. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan bagi kita. Karena ini tidak bisa kita kontrol. Itu yang pertama. Yang kedua, objek wisata sesuai dengan regulasi PSBB ini tetap kita tutup. Tetap kita tutup karena memang hasil kesepakatan kita memang secara nasional dalam kondisi COVID ini tempat-tempat atau objek wisata ditutup. Kemudian open house, ini juga menjadi kebiasaan dari pemerintah Kota Solo karena memang tidak melaksanakan sholat Id dan kita mengurangi silaturahmi dengan cara fisik atau social distancing dan physical distancing, open house diadakan. Kemudian dari Pak Yanto ya, untuk posko perbatasan ini ada beberapa waktu yang lalu kita punya nama sekitar 30-an saya kalau tidak salah. Dan masih ada PNS yang berulang dari PNS Solo Lunto berulang ke daerah zona merah. Dan nama-nama tersebut yang sudah kita dapatkan dari posko sudah kita sampaikan di BKP SDM untuk disidangkan. Ini nanti tidak lanjutnya adalah sanksi
ya, sedang disidangkan. Jadi nanti ada sanksi melanggar dari regulasi atau edaran yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kalau masih ada yang lain, kami mengimbau kepada rekan-rekan media. Saya rasa ini situasinya sangat terbuka sekali. Kalau masih ada yang tidak terpantau oleh petugas posko dan masih kelihatan berulang, silakan dilaporkan ke gugus tugas. Nanti kita tindak lanjuti di BKPSDM untuk kita proses lebih lanjut. Karena memang ini kalau kita terjadi positif COVID. Jadi langkah yang kita lakukan itu adalah membatasi. Kalau bicara siap, tidak ada di negara kita ini, di seluruh Indonesia tidak ada pemerintah daerah yang siap dengan bencana COVID tersebut. Tidak ada yang siap. Tidak ada satupun daerah yang siap, dan negara pun sebenarnya kita tidak siap dengan bencana COVID ini. Artinya kita melakukan langkah-langkah yang bisa kita maksimalkan. Rumah sakit sudah kita siapkan 3 bulan ruang isolasi. Dan untuk percepatannya, kalau berandai-andai perlu, ruang VIP yang kosong ini yang sudah kita siapkan untuk menjadi ruang tambahan. Nah, itu yang baru kita lakukan. Kemudian untuk pemakaman, tempat pemakaman kita selalu untuk sudah kita siapkan tempat pemakaman dengan meminjam tempat lokasi lahan milik PTBA sebanyak 5 hektar dengan jangka waktu 5 tahun, dan kita sudah membuat tim 3.500 ya meter persegi, dan ini kita pinjam selama 5 tahun. Nah, karena memang mekanismenya seperti itu, dan kita sudah siapkan tim dan protapnya kalau memang ada kejadian dari pasien yang meninggal karena COVID tersebut. Kemudian kalau berandai-andai ada memang yang terkena COVID, memang mekanisme yang harus kita lakukan adalah tracking.